Halo adik-adik, apa kabar? Lause harap semuanya baik-baik saja ya. Lause juga di sini baik-baik saja. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa dulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini, sehingga kami diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tidak terasa kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Juli ini. Dan setelah 2 minggu kita mengikuti online pelajaran di sekolah masing-masing. Mari kita saatnya sekarang buat memuji nama Tuhan. Lause mau semuanya berdiri ya. Kita semua semangat ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Oke teman-teman, ikut Tuhan itu pasti nggak akan ada lelahnya. Tuh, Bagaimana Kak Bias? mantap itu Kak. Jadi ayo sama-sama bersama dengan kakak Fendi dan kakak Bias, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik happy kan hari ini? Senang kan? Jangan ada yang nangis ya. Jangan ada yang marah-marah. Jangan ada yang sedih hatinya. Nah, oleh karena itu kita kan mau happy-happy nih memuji nama Tuhan. Kita tetap semangat ya. Kita akan bergembira di rumah Tuhan. Kita sama-sama puji Tuhan ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la.
Sekarang kita kan mau dengerin firman Tuhan dan mau dengerin film melalui kartun ya, firman Tuhannya. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dulu. Siapa yang merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat hebat di hidup ini? Coba acungkan jari. Tapi Lause nggak bisa lihat ya, cuman kalian aja sendiri yang tahu kan. Ya, kasih setia Tuhan itu begitu indah sekali, begitu luar biasa di hidup Lause, di hidup anak-anak semua. Ya, oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan melalui pujian Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berlalu. Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang apa coba? Tentang Paulus di Troas. Nah, coba lihat Lause bawa apa nih? Apa? Iya, Lause bawa kapal. Nah, minggu ini sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Paulus ke Roma, kapal kandas, yang diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44.
kalian semua buka telinganya. Jangan ada yang ngobrol ya. Nah, nanti Lause mau kasih 3 pertanyaan dan akan memberikan hadiah untuk 2 orang yang menjawab dengan benar. Dengarkan baik-baik film ini ya. Nanti kalian bisa memberikan jawaban di kolom komentar. Sekarang kalian dengarkan dulu ceritanya, oke? Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat.
Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Aduh, tegang juga ya ceritanya tadi. Di tengah ombak yang begitu besar, angin yang begitu besar. Aduh, kita ngebayangin gimana gitu ya. Kalau kita kayak gitu, pasti takut setengah mati. Aduh, tetapi kita tahu waktu itu Tuhan telah berjanji kepada Paulus bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Jadi tidak ada seorang pun yang akan celaka. Nah, sebenarnya sebelumnya itu Paulus telah memberitahu kepada perwira itu dengan cuaca yang tidak mendukung, cuaca begitu dingin dan angin badai topan yang begitu besar. Seharusnya perjalanan ini tidak dilakukan. Lebih baik ditunda dulu, tetapi perwira itu lebih nurut kepada nahkoda daripada kepada Paulus. Nah, di dalam perjalanan mereka ternyata ya benar terjadi angin yang begitu besar, badai yang begitu besar, topan yang begitu besar, dahsyat, sehingga membuat orang-orang seisi kapal itu begitu ketakutan sekali mereka. Saking ketakutannya mereka juga sampai lupa makan, ya. Pada malam itu malaikat juga menghampiri Paulus dan berkata bahwa seisi kapal itu, orang-orang semuanya seisi kapal itu tidak akan ada yang celaka. Mereka semua selamat. Dan Paulus mengatakan kepada orang-orang seisi kapal itu bahwa mereka akan selamat semua. Nah, begitu tenang hati orang-orang di dalam kapal tersebut, ya. Dan pada saat itu juga Paulus memberikan mereka makanan, orang-orang di dalam kapal ini, sehingga kuatlah hati mereka, ya. Nah, langsung mau tanya nih, ini pertanyaan yang pertama, siapakah nama perwira yang ada di dalam kapal tersebut? Siapakah nama perwira yang ada dalam kapal tersebut? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Nah, setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan, dan setelah makan jadi kuatlah hati mereka semuanya. Nah,
ternyata tampak ada sebuah dataran. Nah, akhirnya kapal itu kan kandas nih ya, karena akibat dari angin besar tersebut kandas, dan mereka semuanya menyelamatkan diri ke pulau tersebut. Ya, pertanyaan kedua, apa nama pulau tersebut? Apa nama pulau tersebut? Ya, oke. Nah, karena kapal itu kandas kan, jadi seisi kapal itu mereka semua tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Roma kan, ya. Sehingga mereka, Paulus dan semua orang tahanan dan prajurit-prajurit, perwira nahkoda dan semuanya harus tinggal di pulau itu. Selama berapa lama mereka tinggal di pulau itu? Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Selama berapa lama mereka tinggal di pulau itu? Ya. Nah, terus kemudian benar janji Tuhan begitu setia, tidak bohong dan tidak palsu, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tidak hanya Paulus saja, tetapi seisi kapal itu semuanya selamat, tidak ada yang celaka. Tuhan itu begitu setia, begitu baik. Ya. Dan akhirnya mereka semuanya tiba di Roma, dan Paulus melanjutkan pemberitaan firman Tuhan di Roma. Nah, pada saat itu juga semua isi tahanan itu juga percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan firman yang Paulus sampaikan. Hari ini ayat masnya diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-25. Ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Paulus menuju ke Roma dan kita akan mengakhirinya. Saya harap semuanya stay safe and stay healthy. Untuk semuanya, untuk yang menjawab pertanyaan ini, yang Lause akan mengambil 2 orang pemenangnya, jadi menjawab yang tercepat dan yang paling benar jawabannya. Oke? Stay safe and stay healthy. God bless you all.